beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin, Meisin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-381 ini didukung oleh para pemain Sono Sugiakso sebagai Empu Lunggah, Lili Nur Indasari sebagai Luh Jinggan, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Setelah tubuh Arya Kamandanu dicambuk di bawah pohon Papa Sanghara, Empu Lunggah dan Luh Jinggan membawanya kembali ke pondok. Arya Kamandanu masih dalam keadaan pingsan. Empu Lunggah membaringkannya di atas balai di dalam biliknya. Luh Jinggan tak mau beranjak dari tepi pembaringan. Hampir semalaman dia tidak tidur, dan dia duduk menunggu Arya Kamandanu sambil sekali waktu menyeka keringat yang membasahi wajahnya. Loh, Luh Jinggan? Ayah, ada apa ya? Lagi-lagi membuatku kaget. Kau memang anak bandel. Kau sudah tidak mau lagi mendengarkan perkataan ayahmu. Semalam ayah berkata apa padamu? Kalau kau lelah dan mengantuk, tidurlah. Nah, mengapa kau malah tidur dalam keadaan duduk seperti ini? Nanti kau jatuh sakit loh. Dan kalau kau sakit, ayahmu inilah yang susah. Ayah,
Aku kan bukan anak kecil lagi. Kau memang sudah tidak ngompol lagi, Nduk. Kau juga sudah tidak keluar ingus lagi, tidak ngiler lagi. Tapi sikapmu yang seperti ini masih menunjukkan bahwa kau masih kekanak-kanakan. Kau masih belum seluruhnya meninggalkan dunia anak-anakmu. Loh, inilah buktinya. Ayah, lihat Ayah, lihat. Oh, aku sudah melihatnya. Ayah sudah lebih dulu melihatnya. Tubuhnya sudah menjadi dingin, Ayah. Iya. Tidak lagi panas seperti semalam. Semalam itu, waduh, panasnya bukan main, Ayah. Terutama sekali di bagian lehernya. Panas sekali, seperti disiram bara api. Tapi sekarang sudah tidak lagi, Ayah. Coba, rabalah. Sudah dingin. Kau kelihatan girang sekali, Nduk. Tentu saja, Ayah. Aku girang sekali. Aku senang. Aku akan merasa gembira sekali kalau Kakang Kamandanu pulih seperti sedia kala, Ayah. Tapi dia sadar, Ayah. Dia sadar kembali. Tenanglah, Nduk, tenang. Dia memang sudah saatnya sadar, Nduk. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada diriku ini? Ger. Bapak Lungga? Ger. Iya, Ger. Saya sudah ada di sini bersamamu, Ger. Luh Jinggan. Kaukah itu adik lu? Iya, Kakang. Aku di sini. Aku di sini bersamamu. Bagaimana perasaanmu, Kakang? Aku seperti bangun dari mimpi buruk. Ger. Bersyukurlah, Ger. Bersyukurlah dan berterima kasihlah kepada Sang Yang Widiwasa. Semua ini berkat rahmatnya, berkat karunia-Nya. Iya, Bapak Lungga. Saya hampir-hampir tidak percaya. Saya kira saya sudah mati. Saya kira saya tidak mungkin hidup kembali. Angger Kamandanu telah memenangkan pertarungan, Ger. Angger telah keluar sebagai pemenang tunggal. Sekarang pengaruh kekuatan gaib itu tidak akan lagi bisa mencengkeram Angger Kamandanu. Sehingga Angger kehilangan sifat-sifat manusia. Angger akan tetap bisa mengendalikan diri. Angger tidak akan lagi bisa tercekam oleh kekuatan gaib ular naga Pustakesna. Sebaliknya, Angger dapat menggunakan kekuatan itu untuk menambah jumlah tenaga dalam, Ger. Terima kasih, Bapak Lungga. Semua ini berkat pertolongan Bapak Lungga. Saya hanya manusia biasa, Ger. Saya hanyalah bisa menjadi perantara saja. Sesungguhnya Sang Yang Widilah yang telah menolong Angger. Dialah yang maha kuasa, yang telah menyelamatkan Angger. Kepadanya lah Angger harus mengucapkan terima kasih dan bersyukur. Ayah, apakah Kakang Kamandanu sudah boleh minum seteguk air? Boleh, Nduk, boleh saja. Sekarang Angger Kamandanu sudah menyelesaikan tapa beratanya. Tentu saja Angger Kamandanu boleh minum ataupun makan dalam batas-batas tertentu. Jangan banyak-banyak dulu. Harus dimulai pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Kalau begitu, aku akan menyiapkan makanan, Ayah. Aku akan membuat bubur kacang merah. Kau tunggu sebentar ya, Kakang. Nanti aku akan kembali lagi. Terima kasih, adik lo. Terima kasih atas perhatian dan pertolonganmu. Hari itu Arya Kamandanu sudah bisa duduk dengan tenang di tepi pembaringannya. Luh Jinggan menyuapinya bubur kacang manis. Sedikit demi sedikit wajah Arya Kamandanu berubah menjadi merah kembali. Dan dia merasakan kekuatannya sedikit demi sedikit pulih kembali. Luh Jinggan merasa sangat bahagia. Dengan rajin dan tekun, gadis itu merawat Arya Kamandanu, menyuapinya, menggantikan pakaiannya, menyeka keringatnya, dan menungguinya siang malam. 3 hari kemudian, Arya Kamandanu nampak sudah segar kembali.
Malam harinya mereka bertiga berbincang-bincang di serambi pondok. Wah. Saya lihat keadaan Angger Kamandanu sudah semakin baik. Syukurlah, Angger. Ya, Bapak Lunggah. Sepertinya tenaga saya sudah pulih kembali. Sepertinya saya baru saja bangkit dari kematian. Iya, benar, Angger. Memang sebenarnya begitu. Angger baru saja memenangkan sebuah pertarungan maut. Selama 40 hari lamanya Angger berada di bawah penguasaan suatu kekuatan yang sangat dahsyat. Angger hampir saja musnah oleh kekuatan itu. Tapi berkat pertolongan Sang Maha Kuasa, akhirnya Angger mampu keluar dengan selamat. Ayah, ya. Aku tidak lagi melihat noda-noda hitam itu. Apa maksudmu, adikku? Tentu saja aku tidak menyadarinya, Kakang. Tapi aku melihatnya. Coba perhatikan. Pundakmu sebelah kiri tidak lagi ada noda hitamnya. Demikian pula bagian tubuhmu yang lain. 3 hari yang lalu, noda-noda hitam itu menghiasi hampir seluruh permukaan tubuhmu. Kalau tidak percaya, tanyakan saja pada ayah. Iya kan, ayah? Nampaknya memang begitu, Nduk. Iya, saya baru menyadarinya sekarang. Noda hitam di pundak kiri saya sudah tidak ada lagi. Noda hitam itu lenyap bersama kemenangan Angger dalam pertarungan maut itu, Nger. Noda hitam itu adalah sebagai akibat dari pengaruh kekuatan gaib ular naga Puspakresna. Kalau misalnya Angger Kamandanu tidak mampu mengalahkan pengaruh kekuatan gaib itu, maka noda hitam itu akan melekat di pundak kiri Angger seumur hidup. Tidak seorang pun mampu menghapusnya, Angger. Dan Angger sendiri akan menjelma menjadi manusia setengah siluman. Tapi untunglah, hal seperti itu tidak terjadi pada dirimu, Angger. Iya, saya memang orang yang sangat beruntung, Bapak Lunggah. Mudah-mudahan saya tidak menjadi lupa diri karena peruntungan saya ini. Iya, itu adalah sikap yang sangat bijaksana, Angger. Nah, adik lo, sekarang kau tidak perlu menyuapiku lagi. Aku sudah bisa makan sendiri. Aku juga sudah bisa membersihkan tubuhku sendiri. Tapi aku harus berterima kasih padamu, adik lo. Sebab selama aku sakit, kaulah yang merawatku. Tapi Kakang, kau harus menepati janjimu ya. Setelah sembuh, kau harus mau ku ajak berjalan-jalan. Tentu saja. Kapan kau akan mengajakku berjalan-jalan? Nah, rasakan, Dok. Kapan kau akan mengajak Angger Kamandanu berjalan-jalan? Ayo. Tidak bisa sekarang, Kakang. Aku masih harus mengurus pekerjaanku di belakang. Pakaian kotor menumpuk. Perabot-perabot dapur yang kotor juga banyak sekali. Bagaimana kalau besok pagi, Kakang? Terserah. Aku menurut saja. Kemana kau akan mengajakku berjalan-jalan? Kemana ya? Kemana ya? Kemana sebaiknya? Oh, ya kemana saja, Nduk. Asal jangan jauh-jauh. Malam harinya, Luh Jinggan tidur dalam mimpi-mimpi yang indah. Dia mimpi berjalan-jalan dengan Arya Kamandanu. Mereka melihat alam pegunungan yang permai. Mereka berjalan sambil bergandengan tangan mendaki tanjakan bukit. Kemudian mereka duduk di atas tebing bukit dan memandang lembah di bawahnya. Lembah yang berwarna kebiru-biruan. Luh Jinggan merasa sangat bahagia. Hatinya berbunga-bunga. Dan bunga-bunga itu menjelma menjadi kabut tipis yang menenggelamkan mereka berdua. Esoknya Luh Jinggan bangun pagi-pagi sekali. Dia buru-buru membersihkan tubuhnya, kemudian mengenakan pakaian kesayangannya. Rambutnya disanggul seperti wanita dewasa. Setelah selesai merapikan dandanannya, dengan hati berdebar, Luh Jinggan melangkah mendekati bilik Arya Kamandanu. Dia ragu-ragu sejenak di depan pintu. Tapi akhirnya dia memberanikan dirinya untuk mengetuk pintu. Kakang Kamandanu, apakah kau sudah siap? Di luar hari sangat cerah.
Kau sudah berjanji mau kuajak berjalan-jalan, bukan? Kakak, apakah kau masih tidur? Kau seorang laki-laki, tidak sepantasnya seorang laki-laki bermalas-malasan. Tapi kau pasti sudah terbangun. Aku tahu. Sekarang ini kau pasti sedang merapikan pakaianmu, iya kan? Kakak, mengapa kau diam saja? Tidakkah kau dengar suaraku? Kau pasti bermaksud membuatku kesal. Tapi aku tidak akan kesal. Aku tahu kau pun tidak sabar menunggu pagi yang cerah ini. Kita akan berjalan-jalan mengitari bukit Kedung Peluk. Aku akan membawa Jamantara ikut serta. Dia tidak akan mengganggu kita, Kakang. Dia harimau yang baik. Dia bisa bermain-main sendiri. Kakang, apa yang kau lakukan di situ? Kakang? Ruang biliknya ternyata kosong. Di mana Kakang Kamandanu? Apakah dia mau mengingkari janjinya? Barangkali dia masih berada di pancuran belakang. Aku akan mencarinya. Jinggan sangat kecewa. Gadis itu hampir saja menangis setelah mencari Arya Kamandanu ke sana kemari dan ternyata tidak bisa menemukannya. Dia benar-benar kesal. Dia ingin menangis karena kesal. Keinginannya untuk mengajak Arya Kamandanu berjalan-jalan ternyata tidak terpenuhi. Hampir seharian Luh Jinggan mengurung diri dalam ruangan biliknya. Tiba-tiba dia merasa dipermainkan. Dia menjadi benci sekali pada Arya Kamandanu. Dok, ada apa, Dok? Ada apa, lo? Mengapa kau mengurung dirimu terus-menerus di dalam bilik? Nanti kau cepat tua. Biar saja, ya. Biar aku cepat tua, biar aku cepat mati. Loh, kok begitu? Apa senangnya menjadi orang tua? Kulitmu akan menjadi keriput, punggung akan menjadi bongkok. Lihatlah ayah ini. Apa enaknya menjadi orang tua? Tidak menarik. Tidak mempunyai daya tarik lagi, Nduk. Aku kesal, Ayah. Si Kamandanu itu ternyata orang yang tidak suka menepati janjinya. Aku tahu. Soal jalan-jalan itu ya? Iya. Sudahlah. Kalian bisa mencari waktu yang lain. Masih banyak kesempatan kok. Mengapa harus sekarang? Brengsek. Aku merasa dipermainkan. Jangan salah duga, Nduk. Angger Kamandanu sama sekali tidak bermaksud mempermainkanmu. Buktinya, dia tiba-tiba menghilang. Dia pergi begitu saja. Enak saja membuat janji, kemudian tidak menepatinya. Apa itu? Aku tidak suka dipermainkan seperti ini. Dok, kalau kau ingin menemui Angger Kamandanu, pergilah ke ruangan biliknya. Apa dia sudah kembali? Dia sudah berada di dalam biliknya. Tapi hati-hatilah, Dok. Jangan membuat hatinya tersinggung. Apa? Dia sudah membuatku kesal. Akan kulabrak dia. Hei, buka pintunya. Cepat buka. Aku ingin melabrakmu. Ayo, buka pintunya. Dasar laki-laki tidak berhati. Enak saja kau mengingkari janji. Kalau tidak bisa menepatinya, jangan membuat janji. Kau hanya membuatku kecewa saja. Ayo, buka pintunya. Cepat. Awas ya. Kalau kau tidak mau segera membuka pintu, akan kudobrak. Daun pintu terbuka lebar. Luh Jinggan segera memasuki bilik Arya Kamandanu. Dia tertegun sejenak melihat Arya Kamandanu duduk membelakanginya menghadap dinding kayu. Hei,
Kemana saja kau hari ini, ha? Bersembunyi di mana kau? Kepalaku sampai pening mencarimu ke sana kemari. Dasar laki-laki brengsek. Aku tidak akan percaya lagi pada omonganmu. Apakah semua laki-laki begitu, ha? Kau pikir perbuatanmu itu bagus ya? Aku tidak sudi kau permainkan seperti ini. Kalau memang kau tidak suka berjalan-jalan denganku, katakan saja terus terang. Aku tidak akan memaksa kok. Kalau memang kau keberatan, mengapa kau tidak berkata terus terang? Ayo jawab, jangan membisu. Dan mengapa kau duduk begitu? Ayo lihat kemari. Lihat aku. Kau malu ya? Kau malu karena telah mengingkari janjimu. Ayo, lihat kemari. Jangan menyembunyikan wajahmu di balik dinding. Aku sekarang telah tahu siapa dirimu. Hei, mengapa kau diam saja? Aku ini kau anggap apa, ha? Ayo balikan punggungmu. Aku sedang mengajakmu bicara. Aduh, kau ini laki-laki yang menyebalkan. Cepat balikan punggungmu. Balikan punggungmu. Ayo balikan punggungmu dan lihat aku. Karena tidak sabar lagi, Luh Jinggan segera menyergap Arya Kamandanu dan memaksa agar Arya Kamandanu membalikkan punggungnya. Kakang Kamandanu. Luh Jinggan terkejut. Dia terkejut bagaikan disengat kalajengking. Dia hampir tidak bisa mempercayai penglihatannya. Untuk sesaat lamanya dia berdiri dengan mulut terenganga-nganga. Dia melihat wajah Arya Kamandanu penuh ditumbuhi bisul-bisul kecil berwarna merah. Bukan hanya wajahnya, tapi seluruh tubuhnya. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang sedang dialami Arya Kamandanu? Dan bagaimana sikap Luh Jinggan